Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-221. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-221 hari ini kita akan mereview kurang lebih ada 6 saham dan sebelum kita mereview ke-6 saham tersebut, maka kita akan melihat terlebih dahulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana kalau kita lihat di sini saya menggunakan aplikasinya The Golden Cross yang ada di Telegram. Kalau kita mau melihat tentang indeks, maka tinggal kita mengetik kode ASD Composite, maka nanti teman-teman bisa perhatikan bahwa di sini langsung akan ditampilkan, langsung muncul composite-nya. Jadi langsung muncul chart dari The Golden Cross, yaitu IHSG. Dimana seperti yang kalau teman-teman sudah nonton di video sebelumnya, bahwa ketika kemarin terjadi rejection ketika dia menyentuh PBL, maka sudah dipastikan bahwa ada kemungkinan besar dia pasti akan bisa terus melanjutkan kenaikan, dan targetnya adalah menuju ke level gray line atas ya, atau titik atasnya, trend line atas, yaitu kurang lebih di sini. Dan itu kalau bisa ditembusin, maka memang dia akan sudah mulai uptrend kembali. Dan seperti yang sudah kita bilang juga di video sebelumnya di part 220, bahwa kalau misalkan indeks naik lagi di atas harga 6.000, artinya indeks kembali aman dan teman-teman tidak perlu khawatir. Dan hari ini naiknya cukup besar sekali, 2,07%, walaupun kita tahu bahwa di hari-hari sebelumnya indeks juga mengalami penurunan yang dalam. Tetapi walaupun kenaikannya luar biasa, tapi transaksinya pun masih sepi ya, tidak besar sekali. Nah, ini selalu dicurigai oleh kebanyakan orang bahwa hampir semua duit itu sudah berpindah ke teknologi yang lebih canggih, ke platform yang lebih bagus, yang menawarkan return yang sangat tinggi dan cepat. Nah, itulah eh, yang pada umumnya sebagai seorang manusia biasa kita pasti menginginkan return yang setinggi-tingginya, tetapi juga yang secepat-cepatnya, dan itu memang wajar sekali. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang menginginkan return serendah-rendahnya dan dalam waktu yang lama gitu. Tapi semua menginginkan return kalau bisa setinggi-tingginya, dan kalau bisa itu juga secepat-cepatnya. Dan ini yang menjadi tantangan bagi kita, bahwa banyak sekali yang nantinya ketika yang menginginkan return setinggi-tinggi tapi secepat-cepatnya, maka ada hampir sebagian besar yang akhirnya tidak mampu merealisasikan tersebut, artinya dia gagal. Dan ini yang kita selalu lihat, bahwa dia trading selalu rugi terus, dia trading tidak pernah berhasil, sekali cuan 100% besok hilang semua. Dan itu adalah karena kita menginginkan profit yang secepat mungkin. Dan inilah yang selalu saya katakan, bahwa mindset ini harus dibenarkan, bahwa kalau misalkan teman-teman mau trading ya, pastikan teman-teman tahu apa yang mau teman-teman tuju gitu. Kalau memang trading for living, maka teman-teman harus hitung. Oke, saya biaya bulanan saya berapa, maka di breakdown berapa hari kerja dari bursa. Nah, itu teman-teman bisa bagi, misalkan saya hidup sebulan 10 juta. Oke, kalau bursa 25 hari kerja atau 25 hari teman-teman bisa trading, maka kira-kira per harinya itu teman-teman harus dapat kurang lebih sekitar 400.000. Nah, kalau misalkan teman-teman satu hari ini sudah dapat 400.000, ya sudah, artinya sudah tercapai. Jangan greedy untuk cari lebih tinggi. Tapi misalkan sekali trading, dapat 700.000, ya udah tetap stop gitu. Kalau kurang ya boleh ditambah. Nah, ini yang kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Apa sih tujuan kita trading, sehingga akhirnya kita tidak terlalu terburu-buru, yang akhirnya apa, modal tadi itu bisa tergerus dan akhirnya habis. Jadi sekali lagi, indeks ini sepertinya open gap up karena di sini ada indikator yang menunjukkan ya, di situ ada tombol yang berwarna, bukan tombol ya, ada segitiga berwarna biru, itu menunjukkan ada gap up ya, sehingga memang gap tidak selalu ditutup, tapi ini menjadi utangan. Dan utangan ini kalau semua punya mindset yang sama bahwa gap itu harus ditutup, maka memang ada kemungkinan besar dia pasti akan turun dulu sebelum dia bisa melanjutkan kenaikan ke level yang lebih tinggi. Oke, setelah kita lihat dari composite, maka di sini sudah saya request semua
saham-saham yang akan kita review di part yang ke-221, di mana kita mulai dengan saham Antam. Saham Antam ini ditutup naik 2,64% di harga 2.330. Dimana kalau teman-teman perhatikan bahwa saham Antam ini masih berada di level high-nya, di risk high-nya, karena di sini indikatornya sudah menuliskan seperti itu. Kemudian juga hari ini dia muncul yang namanya green arrow, artinya dia mampu breakout yang namanya gold line. Gold line-nya di harga berapa? Yaitu di harga 2270. Jadi ketika kita mau trading, kalau di The Golden Cross itu selalu kita ajarkan ada dua. Kalau teman-teman mau yang fast trading, maka silakan buy ketika muncul ada green arrow. Nah, green arrow ini ditandai adalah ketika dia mampu menembus gold line. Gold line di 2270, ketika dia melewati tersebut, harga tersebut, maka langsung muncul sinyal buy alert. Nah, sinyal buy alert ini teman-teman langsung pakai untuk buy on breakout, buy di green arrow ya. Ini teman-teman untuk fast trading, tapi ada satu indikator lagi yang memang sering saya pakai, yaitu yang namanya white arrow ya, di mana indikator tersebut memilih saham-saham yang sudah dekat dengan PBL atau sudah dekat dengan support terkuatnya. Dan kalau misalkan teman-teman tahu bahwa sebelum pandemi saya selalu membeli saham-saham yang ada di breakout dari golden cross ya. Jadi breakout gold line-nya itu saya akan beli saat itu. Saya tidak mau membeli yang di white arrow. Karena apa? Karena di white arrow lama sekali. Tetapi ketika pergerakan itu berubah, pandemi datang, maka tidak memungkinkan untuk saya membeli yang buy on breakout. Kenapa? Selalu terjadi false breakout. Nah, ini yang saya antisipasi, mending saya tunggu lagi di support. Nanti mungkin tahun depan saya rasa kembali beli buy on breakout itu menjadi satu pilihan yang menarik. Karena apa? Karena ketika buy on breakout itu walaupun cuannya tidak banyak, tapi sudah pasti dia naik di hari yang sama. Dan inilah indikator andalan dari The Golden Cross yang membantu saya selama ini kurang lebih sudah 2 tahunan bersama The Golden Cross, yang akhirnya bisa mendapatkan profit yang konsisten setiap harinya walaupun nilainya tidak besar ya. Kalau Sultan mungkin sekali trading ya bisa miliaran ya. Kalau kita masih modal kecil ya yang penting cukup lah. Karena kita bukan lihat di nominal, kita lihat persentase. Kalau persentase itu kita sudah mampu bisa bertahan, bisa menghasilkan yang rutin, maka nilai berapapun kita bisa kelola juga. Jadi kalau misalkan untuk Antam, maka targetnya adalah terdekat adalah di 2440. Itu adalah PBH yang menjadi resist dari saham Antam saat ini. Kalau teman-teman baru ingin membeli, maka pastikan dia kuat dulu di atas 2270. Ini karena baru di breakout kan, sehingga kalau misalkan yang mau beli selama di atas 2270 boleh masuk, tapi ketika dia turun di bawah 2270, teman-teman bisa pertimbangkan untuk stop loss. Kemudian berikutnya kita punya saham Adaro, di mana saham ini ditutup naik 3,01% atau berada di level 1195. Dan kalau teman-teman perhatikan bahwa Adaro ini berhasil mantul kembali dari support PBL di 1160 dan saat ini dia closing di 195. Artinya Adaro masih punya peluang besar untuk bisa terus melanjutkan kenaikan ke level berikutnya, yaitu di 1280. Bagi teman-teman yang mungkin belum membeli saham ini, maka 1160 sampai dengan 1170 itu mungkin menjadi range buy untuk teman-teman tunggu. Semoga bisa ke sana dulu, atau bisa ditambah sedikit lagi di 1180 biar mungkin dapat. Jadi intinya selama dia masih bertahan di atas 160, maka Adaro ini sangat aman. Cut loss lah ketika dia jebol di bawah 160. Untuk target sekali lagi adalah menuju ke PBH, yaitu di 1280. Kemudian setelah saham PTBA setelah saham Adaro kita punya saham PTBA, di mana saham ini ditutup minus 1,63% di harga 2420. Dan saham ini menurut saya menarik. Kenapa menarik? Karena pertama, low 40 hari harga terendah itu di 2430. PBL-nya ada di 2440. Harga saat ini adalah di 2420. Nah, ciri-ciri saham seperti ini yang akan saya masukkan ke watchlist. Ketika dia mampu naik ke atas 2440, maka saya akan buy on breakout PBL. Karena saya tahu PBL ini adalah support paling kuat, karena harga saat ini berada di bawah PBL, artinya menjadi resisten terkuat. Maka ketika dia mampu breakout,
level PBL itu sudah menjadi support paling kuat untuk PTBA, dan itu kalau misalkan dia mampu breakout maka ada peluang besar PTBA bisa naik kembali ke atas 2500 dan target jauh adalah menuju ke PBH yaitu di 2780. Selama PTBA tidak mampu naik di atas 2440, jangan dulu masuk PTBA. Boleh beli ketika dia naik di atas 2440, cut loss di 2400, target terdekat di 2500 dan target jauh adalah menuju ke 2780. Kemudian setelah PTBA kita punya saham ITMG, di mana saham ini ditutup naik 3,2% di harga 12.075, di mana setelah mengalami penurunan yang cukup dalam, ITMG berhasil rebound walaupun dia tidak sempat untuk menyentuh PBL di 11.425, tapi dia sudah kembali naik walaupun dengan volume yang tidak terlalu besar. Dan kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli saham ini, maka di sini saya informasikan saja ada support terdekat yaitu di 11.954. Ini teman-teman bisa pakai sebagai titik support. Kalau jebol di bawah itu teman-teman langsung cut loss. Untuk target kenaikan dari ITMG terdekat ada di 12.125. Kalau itu bisa mampu ditembus, maka ada peluang besar ITMG akan balik lagi ke PBH yaitu di 12.725. Kemudian setelah ITMG kita punya saham Harum, di mana saham ini ditutup naik 1,42% di harga 4970, di mana kalau kita lihat secara risk reward memang saham ini sudah berada di medium, artinya berada di tengah-tengah antara menuju ke resist di 5725 atau ke bawah di 4650. Bagi teman-teman yang ingin membeli, saya informasikan lagi di sini ada dua support terdekat yaitu di 4880 sampai dengan 4921, itu menjadi support terdekat dari saham Harum. Jadi kalau misalkan teman-teman mau membeli, range tersebut adalah range yang menarik. Tetapi ketika dia jebol di bawah 4880, teman-teman mending cut loss terlebih dahulu dan tunggu lagi di sekitaran area 4650. Tapi kalau misalkan itu mampu ditahan, maka untuk target kenaikan dari Harum ini terdekat adalah di 5075 dan terjauh adalah menuju di PBH yaitu di 5725. Dan kita menuju saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-221 hari ini adalah saham MDKA, di mana saham MDKA ditutup naik 3,27% di harga 2.210, di mana kalau teman-teman perhatikan bahwa saham ini telah berhasil naik lagi di atas PBL di 2130, kemarin sempat jebol, namun dia bisa naik kembali dan ada indikasi ada peluang MDKA masih bisa akan terus melanjutkan kenaikan ke level yang lebih tinggi. Bagi teman-teman yang mungkin belum punya saham ini, ada dua opsi. Yang pertama lebih menarik ketika dia turun lagi di 2130 untuk menguji untuk kedua kalinya, baru teman-teman boleh entry. Atau di sini ada yang namanya gold line ya di 2230. Ini kalau bisa breakout maka dia akan muncul yang namanya green arrow seperti ini. Nah, kalau misalkan opsi yang kedua adalah dia besok mampu melewati 2230, silakan buy di sana. Buy on breakout 2230, cut loss di 2200, target kenaikan adalah menuju ke 2390. Jadi untuk target kenaikan ini adalah target yang benar-benar sesuai dengan chart ya. Jadi di PBH 2390. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa bahwa jual di 2300 sudah cukup cuannya, ya silakan, itu hak teman-teman. Jadi teman-teman tidak bisa jadi patokan bahwa saya bilang 2390 targetnya maka harus tunggu di sana. Tidak mungkin. Karena di kondisi market itu tidak ada yang bisa tebak. Kita berharapnya ke 2390, tapi kalau dia mentoknya di 2380, kita harus jual gitu. Jangan kita harus bersikuku dengan target kita. Kalau memang dia tidak mampu naik, ya sudah kita jual dulu. Nanti kalau misalkan dia breakout lagi, ya kita beli lagi. Makanya level-level tersebut itu adalah level support dan resisten. Ketika support itu mampu ditahan, dia bisa naik lagi, menembus resisten, artinya resisten itu sudah berubah jadi support. Nah, di level itulah kita ada pilihan, bisa jual di sana atau kita yang belum punya barang kita bisa entry lagi. Jadi support dan resisten itu adalah paling dasar untuk analisa teknikal yang harus teman-teman ketahui sehingga tahu kapan harus masuk, yaitu ketika dia dekat support atau breakout resist, atau bisa jual kalau dia tidak mampu melewati resist.
Oke, sekian dulu review saham part yang ke-221. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini tetap berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.